Will you go to the dance with me? I'm going with Holly. Guess who asked me to the dance? Tell me, who is she? I'll never tell. Love hurts. Pretty as a picture. What are you looking at? Bring the hammer, Daddy. This year's Queen of the Dance is Lola Stone. There he is. It boils your brains and turns you into one of them. Say happy. Happy. Love her. Love her. Awali dengan adegan seorang remaja SMA bernama Brent yang mengendarai mobil bersama ayahnya. Tampak mereka sangat akrab, namun seketika konsentrasi band memudar. Pemuda bersimpah darah di tengah jalan. Brent yang membanting setir mobil berhasil menepi naas sebuah pohon menghalanginya. 6 bulan kemudian, tepatnya di sekolah samping loker, Brent bertemu bersama sahabatnya bernama Jamie. Ia dan sahabatnya tengah membicarakan pasangan untuk pesta dansa. Yang sudah memutuskan akan pergi bersama kekasihnya bernama Holly. Tak lama kemudian, Brent didatangi gadis lugu bernama Lola untuk mengajaknya pergi ke pesta dansa. Tentu Brent menolaknya. Saya yakin bukan karena ia sudah memiliki Holly. Akan tetapi gadis yang bernama Lola itu bukanlah tipenya. Ini tampak jelas Lola sangat kecewa sama Brent. Kembali ke scene awal, akibat peristiwa tersebut Brent menjadi seorang yang pendiam dan sering menyalahkan diri sendiri. Tak jarang ia memilih sendiri di tempat yang sepi. Di sini tampak jelas ibunya sangat mengkhawatirkan Brent. Tidak disadari kebiasaannya itu akan mencelakainya di kemudian hari. Di sini Brent bersama anjingnya sedang berjalan menuju tebing tempat dirinya menyendiri. Namun kebiasaannya tersebut malah mencelakainya. Di sini sangat jelas ibunya sangat khawatir sama Brent. Dari belakang seorang pria misterius membekamnya menggunakan obat bius. Ibunya yang merasa aneh kemudian coba mencari Brent ke tempat ia menyendiri. Selang beberapa jam kemudian, Holly datang ke rumah Brent. Namun di situ tampak jelas ibu Brent sangat panik karena Brent tidak bisa dihubungi. Holly tampak tersenyum melihat kedatangan ibu Brent. Namun kemudian ibu Brent dengan paniknya menelpon seseorang untuk menanyai keadaan Brent. Namun dia tidak mengetahuinya. Beberapa jam kemudian, anjing yang menemani Brent tadi datang dengan keadaan kakinya sudah engkol, pincang. Holly segera membawanya. Kita diperlihatkan dengan sebuah mobil yang sangat ngabret. Selang beberapa lama, mobil tersebut menepi dan mengambil bangkai tikus di tepi jalan. Kita sudah bisa menebak yang menculik Brent adalah Lola. Di sini kita diperlihatkan Lola yang sedang duduk. Ayahnya datang membawa bingkisan sebuah gaun yang langsung ia kenakan.
Di sini tanpa ayahnya bahagia, beberapa menit kemudian kita diperlihatkan Bran yang sudah diikat di kursi. Bran yang merasa aneh dengan semua ini lalu melihat Lola dan seorang ibu tua yang sedang melongo. Kini tanpa jelas Lola sedang memegang sebuah alat jarum suntik dan kemudian mengingat waktu penolakan ajakannya kepada Bran. Dan Lola menusukkan jarum suntik tersebut bersama obatnya langsung ke tenggorokan Bran agar Bran tidak bisa bicara. Lola yang duduk di pangkuan Bran lalu dipoto oleh ayahnya Lola. Di sini tampak jelas kedua maniak ini sangat jahat. Menjadi korban kekejian jiwa psikopat Lola dan ayahnya. Lola yang melampiaskan segenap kegilaannya kepada Bran yang diikat di atas kursi. Kemudian ayahnya Lola mengambil sebuah palu untuk menakuti Bran dan mengetuknya ke kursi. Pun yang menuruti semua kemauan Lola mau tidak mau harus dilakukan karena akan mendapat konsekuensi yang sangat tidak diinginkan. Ini kita diperlihatkan kekejian dan kegilaan jiwa psikopat Lola bersama ayahnya yang maniak. Di sini juga kita diperlihatkan Bran yang akan dipaku oleh ayahnya Lola di bagian lengannya. Dan Lola yang sangat menikmati itu pun lantas ditendang oleh Bran dan Bran berhasil melarikan diri dari ikatan tangannya. Akan tetapi kakinya masih terikat. Lalu ayahnya Lola pun keluar dan mencari Bran. Ketika ayahnya Lola menaiki mobil lalu melaju mundur, nampak jelas Bran ada di depannya. Langsung ayahnya ingin menabrak Bran, namun Bran langsung loncat ke pohon yang ada di depan matanya. Di sini juga kita diperlihatkan bagaimana kegilaan dua psikopat ayah anak ini. Mereka melempari Bran dengan batu, kemudian Lola mengenai kepalanya dan Bran jatuh dari atas pohon. Lantas kemudian mereka langsung mengikat Bran kembali dan tidak hanya juga dipaku bagian kakinya menggunakan pisau. Di sini Lola memperlihatkan bukunya kepada Bran dan masa lalunya yang sangat kelam. Hanya itu Bran pun diperlihatkan korban-korban Lola yang sudah menjadi korbannya di masa lalu. Kini Bran melihat korbannya Lola yang waktu itu dia temui bersimpah darah di tengah jalan yang ada di scene awal. Bran pun sangat yakin semua ini ada kaitannya dengan Lola. Lantas Lola pun menceritakan kisah gilanya kepada Bran. Di lembaran kemudian nampak jelas terpampang foto Bran yang akan menjadi korban selanjutnya. Di sini pun Bran merasa sangat putus asa. Kemudian kedua psikopat gila ini melukai tubuh Bran. Dengan wajah dingin psikopatnya tampak senang. Tidak sampai di situ untuk kegilaan dua psikopat ini. Dalam keadaan kulitnya digores kemudian dibaluri oleh garam yang akan membuat dirinya amat terasa perih dan sakit. Ini nampak jelas Lola sangat bahagia dengan cara menyiksa Bran. Di sini sudah terlihat Bran sudah tidak berdaya dan Lola pun sangat senang.
mengajak dansa kepada Brand. Brand menahan rasa sakit karena kakinya sudah ditusuk sama pisau. Nampak jelas ayah Lola seperti akan memberikan makan sesuatu yang ada di bawah tanah. Kemudian Lola dan ayahnya mengeluarkan alat bor. Disangka alat itu akan melubangi kepala Brand pas di tengkoraknya seperti ibu-ibu yang bengong di awal. Nampak kepala Brand sudah berlobang. Ketika Lola mau memasukkan air panas ke lubang kepala Brand, di sini Lola sangat gugup karena ia baru pertama kali melakukannya. Lantas ia pun meminta kepada ayahnya untuk membesarkan lagi lubang kepala Brand. Dan Brand berhasil melepaskan ikatannya dan mendorong ayah Lola. Nampak ayah Lola terluka, kesakitan dan mencabut pisau yang menancap di kakinya dan menusukkan ke leher ayah Lola sampai ayah Lola jatuh ke bawah. Brand sangat terkejut melihat makhluk-makhluk yang ada di bawah sana. Brand pun diseret oleh Lola untuk masuk ke bawah sana bersama ayahnya. Tak selang lama Lola langsung menutup pintu atas. Sangat takut sembari memegang senter lalu memukul kepada makhluk-makhluk tersebut sampai makhluk-makhluk itu mati. Kembali ke kediaman Holly kekasihnya Brand. Ini Holly mengingat sesuatu lantas langsung menelpon ayahnya yang seorang polisi yang bergegas pergi ke rumah Lola lantas menoong dan melihat banyak bercak darah. Ayahnya Holly langsung masuk ke dalam, teriak-teriak tapi tidak ada suaranya karena sudah disuntik. Menggedor-gedor pintunya. Ayah Holly membuka pintu dan melihat Brand di bawah. Ketika Lola datang dari belakang dan mengadek kepala ayahnya Holly pun bergegas mengambil pistol ayahnya Holly dan menembakkannya kepada Lola. Lola pun yang ngacrit dan ngabret lari entah kemana. Kemudian dia membunuh ibunya yang bengong tadi. Tak kepada Brand akan membunuh Holly dan ibunya. Kemudian datang ide untuk menumpukan mayat-mayat tersebut menjadi sebuah tangga dan Brand pun menaikinya lalu ia bisa keluar dari dalam tempat psikopat itu yang sedang berjalan melihat mobil Holly yang melempar sesuatu ke kaca depannya yang nampak kaget dan berhenti. Lola langsung menerjang mau menusuk Holly, berhasil kabur. Di saat Brand ngabret membawa mobil polisi, namun kemudian melihat Holly di depan yang hampir tertabrak, namun Brand berhasil membelokkan setir mobilnya dan menabrak si kopet Lola. Langsung masuk ke dalam terkejut melihat Brand yang sudah berdarah, yang tangannya sudah patah dan masih kuat merangkak mendekati mobil Brand dan melihat ke belakang dan menabrak Lola sampai meninggal. Begitulah alur cerita The Loved Ones. Jangan lupa like dan subscribe ya guys.